Mas Johan seorang manajer yang dapat serangan dari makhluk gaib yaitu genderuwo, kiriman dari seseorang yang tidak suka dengan kesuksesan dan jabatannya dia sebagai seorang manajer di salah satu mall atau pusat perbelanjaan. Dan serangan itu terjadi di waktu sandekala, waktu di mana pergantian siang dan malam, yang dimana waktu itu adalah waktu yang sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu ya. Amin. Lur nih mohon maaf nih kalau misalkan nanti di tengah-tengah cerita atau sepanjang cerita itu ada suara-suara yang mengganggu, suara kodok biasa karena tadi habis hujan. Mohon maaf dan mohon pemaklumannya. Nah, baiklah lur, seperti biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah misteri atau kejadian horor yang dimana kisah ini dialami oleh seorang narasumber. Nah, tapi untuk kali ini, cerita pada kesempatan kali ini bukan tentang pesugihan. Nah, tapi ini adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh narasumber kita. Nah, narasumber kita ini namanya adalah Mas Johan. Nah, Mas Johan ini sendiri berprofesi sebagai manajer di pusat perbelanjaan. Atau ya katakanlah seperti mall lah. Nah, bagaimana kisahnya dan seperti apa peristiwanya yang dialami oleh Mas Johan ini. Nah, daripada bikin penasaran, nggak usah lama-lama lagi. Nah, tapi mohon maaf sebelumnya nih, untuk tempatnya, lokasi, kalau untuk nama memang tidak disamarkan karena beliau beliau bilang kalau memang namanya ya udah nggak usah disamarkan, nggak apa-apa, yang penting tempatnya aja. Nah, jadi untuk tempatnya saya samarkan, mohon maaf karena demi untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan dan juga keamanan. Nah, baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita atau kisah tentang Mas Johan yang mengalami sebuah peristiwa yang dimana beliau ini mengalami suatu kejadian, yaitu dihantam atau diserang oleh sosok makhluk gaib. Nah, kenapa beliau itu bisa diserang dan ini waktunya kapan? Nah, waktunya itu pada saat sandekala. Nah, ini buat kalian semua lur, mungkin kalian nih teman-teman, saudara-saudara semua mungkin tahulah ya kebanyakan apa itu sandikala. Nah, sandikala itu, ini sedikit saya jelaskan ya. Sandikala itu adalah waktu antara pergantian siang dan malam. Nah, biasanya itu waktunya menjelang maghrib. Nah, itu yang dinamakan sandikala. Nah, sandikala itu sendiri banyak orang yang mengatakan mitosnya, nah itu entah benar atau enggak, katanya itu di waktu pergantian siang ke malam atau sandekala itu banyak sekali makhluk halus, makhluk gaib yang keluar. Ya mungkin masuk akal juga sih, karena waktu siang hari waktunya manusia untuk beraktivitas dan sore hari manusia pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Nah, di malam harinya gantian makhluk halus yang beraktivitas. Nah, jadi di situ ada persilangan waktu. Nah, itu makanya ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa sandikala itu adalah waktu yang bahaya. Nah, kurang lebih seperti itu lur. Nah, kita balik lagi nih ke kisahnya Mas Johan yang mengalami sebuah peristiwa. Nah, ini jadi seperti ini ceritanya. Pada suatu hari, di waktu sandikala, Mas Johan ini kan bekerja atau berprofesi sebagai manajer di salah satu pusat perbelanjaan retail. Nah, di situ ketika Mas Johan ini hendak pulang kerja, yaitu di waktu sandikala. Nah, Mas Johan ini kan dia pakai motor kan. Motor itu kan di parkiran. Nah, pas Mas Johan ini menuju ke parkiran, tiba-tiba bruk, Mas Johan ini jatuh. Jadi yang dirasakan Mas Johan ketika jatuh itu badannya tuh lemes, tapi Mas Johan ini nggak pingsan. Mas Johan ini masih tetap sadar, cuma kondisi tubuhnya itu sangat lemah sekali. Ya karena Mas Johan ini juga masih bisa mendengar suara langkah kaki orang-orang yang datang menghampiri tubuhnya Mas Johan yang tergeletak di tanah itu di parkiran. Dan yang didengar Mas Johan itu nggak cuma 1-2 langkah kaki, tapi bahkan banyak. Nah, saat langkah kaki itu semakin mendekat, Mas Johan ini mulai merasakan sentuhan dari tangan-tangan orang yang datang. Dirasakan di tubuhnya Mas Johan. Nah, tapi Mas Johan ini nggak bisa memastikan, nggak bisa melihat siapa yang datang karena saking lemahnya. Bahkan untuk membuka mata saja, itu Mas Johan itu nggak ada daya.
Jadi Mas Johan itu hanya punya kesadaran sedikit. Nah, jadi Mas Johan itu sempat mikir, ini yang datang itu memang benar-benar manusia apa makhluk gaib. Nah, akhirnya karena memang Mas Johan ini masih punya kesadaran dan dia juga punya mental yang kuat, jadi sehingga Mas Johan itu punya prinsip, ini nggak boleh sampai aku pingsan, nggak boleh sampai nggak sadar. Nah, akhirnya kemudian Mas Johan pun bisa membuka matanya sedikit. Nah, di situ Mas Johan melihat ada beberapa orang yang jongkok mengitari Mas Johan, dan ada juga lumayan banyak orang-orang yang berdiri mematung. Nah, melihat kondisinya Mas Johan. Nah, kalau dilihat dari muka-mukanya mereka itu penasaran. Mereka pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Mas Johan, sama Pak manajer mereka. Nah, di situ Mas Johan akhirnya tahu, ternyata suara langkah kaki yang mendekati tubuhnya, kemudian sentuhan tangan yang menyentuh tubuhnya itu, ternyata mereka semua manusia. Setelah Mas Johan melihat dengan sedikit membuka mata. Nah, di situ Mas Johan mendengar suara dari salah seorang yang lagi memegang tubuhnya Mas Johan. Pak, Pak, sadar Pak, Bapak kenapa? Nah, seperti itu salah seorang yang bertanya kepada Pak Johan. Nah, bahkan itu ada yang menepuk-nepuk pipinya Mas Johan karena saking khawatirnya atasannya itu kenapa. Nah, sebenarnya Mas Johan ini pengen banget menjawab, tapi apalah daya, tubuhnya yang sangat lemas, nggak ada tenaga sama sekali. Jadi ya nggak bisa ngomong, saking lemahnya kondisinya. Nah, lalu kemudian nggak lama datanglah tuh 2 orang satpam atau security, yang dimana security dari pusat perbelanjaan tersebut, atau sebutlah mall lah ya istilahnya seperti itu. Nah, datang tuh menghampiri Mas Johan yang lagi terkapar, yang lagi nggak berdaya, tergeletak di tanah itu, yang lagi dikerubungin sama orang-orang. Nah, setelah 2 orang security itu sampai di situ, nah Mas Johan ini ya mendengar mereka itu ngomong apa. Nah, didengarnya Mas Johan, mereka itu lagi berdiskusi. Nah, setelah sambil berdiskusi, Mas Johan ini merasakan tubuhnya itu diangkat oleh orang-orang itu. Nah, kemudian Mas Johan ini dibawa ke sebuah ruangan. Ya, Mas Johan nggak tahu dia itu dibawa ke ruangan mana, ya karena selama Mas Johan ini digotong sama orang-orang tersebut, Mas Johan ini cuma memejamkan mata. Ya, karena ketika dia membuka sedikit matanya itu pusing, berkunang-kunang, dan malah semakin lemes. Nah, kemudian setelah dibawa ke ruangan, guna dilakukan pertolongan pertama ala kadarnya. Nah, Mas Johan di sini mendengar dengan samar-samar bahwa ternyata Mas Johan, orang-orang tersebut ini berdiskusi akan membawa ke rumah sakit atau klinik. Nah, kemudian dibawalah tuh Mas Johan ke sebuah klinik. Nah, tapi ternyata kebetulan saat itu kliniknya tutup. Nah, akhirnya Mas Johan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dan Mas Johan sendiri nggak tahu itu rumah sakit yang mana. Intinya Mas Johan dengar, wah kliniknya tutup nih, ya udah kita ke rumah sakit aja langsung. Gitu kata orang-orang yang membawa Mas Johan ini, yang menolong. Tapi walaupun Mas Johan ini nggak tahu itu rumah sakit mana, tapi Mas Johan yakin ternyata rumah sakit itu nggak jauh dari mall tempat dia bekerja. Karena Mas Johan tahu, Mas Johan kan masih punya kesadaran tuh ketika dia jatuh, karena dia nggak pingsan. Nah, jadi Mas Johan itu merasakan perjalanan dari mall menuju ke rumah sakit itu nggak lama. Nah, berarti kan rumah sakitnya dekat dari tempat kerjanya dia. Nah, setelah sampai di rumah sakit tersebut, Mas Johan pun akhirnya dibaringkan di atas sebuah ranjang atau kasur. Nah, dengan sekuat tenaga, Mas Johan ini berusaha untuk membuka matanya lebih lebar lagi. Nah, di situ baru Mas Johan bisa melihat tuh siapa-siapa aja dengan jelas. Siapa yang menolong Mas Johan, siapa yang membawa Mas Johan ke rumah sakit. Nah, ternyata di situ Mas Johan melihat ada itu tadi, security, terus ada beberapa orang, karyawannya, bawahannya. Nah, kemudian Mas Johan ini karena belum bisa ngomong saat itu, nah Mas Johan ini ya cuma bisa kayak ngasih isyarat kalau dia itu senyum, terus mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang udah menolong Mas Johan, yang membawa Mas Johan dari parkiran mall ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dari tim medis. Nah, kemudian akhirnya diperiksa langsung tuh, karena langsung dibawa ke IGD kan. Nah, setelah diperiksa dapat penanganan, terus ya agak sedikit inilah diobati atau apa sama tim dokter kan. Nah, di situ nggak berapa lama akhirnya Mas Johan ini bisa keluar suaranya atau bisa ngomong, tapi lirih banget, kecil banget. Nah, itu Mas Johan ngomong, terima kasih ya Pak. Nah, orang-orang yang melihat Mas Johan bisa mengeluarkan suara yang lirih, nah itu mereka terkejut. Terkejutnya kenapa? Ya karena dikira Mas Johan ini pingsan dan kondisinya kan memang udah bisa dibilang parah lah ya. Jadi orang-orang tuh
khawatir kalau terjadi sesuatu yang buruk sama Mas Johan. Nah, saat melihat Mas Johan itu bisa membuka mata dan kemudian berbicara, mengucapkan terima kasih, walaupun suaranya itu kecil, lirih banget. Nah, mereka ini terkejut, kaget, dan juga senang. Maksudnya alhamdulillah ternyata Mas Johan ini masih hidup, masih ada nyawanya gitu loh. Nah, beberapa orang di antaranya yang mendengar perkataan Mas Johan, ya ada yang mengangguk, ada yang bilang, ya udah Pak, sama-sama, udah Bapak nggak usah banyak bicara dulu, pokoknya Bapak istirahat. Yang penting Bapak baik-baik aja kondisinya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tiba-tiba ada salah seorang satpam atau security. Tadi kan ada dua nih security. Nah, pas Mas Johan ini udah bisa ngomong kan yang ikut masuk satu. Nah, satu masih di luar. Nah, kemudian yang di luar itu nyusul masuk ke dalam untuk melihat atau memastikan kondisinya Mas Johan. Nah, saat itu, saat security-nya datang, kan karena kebetulan security tersebut itu udah kenal banget lah sama Mas Johan ya, atau lumayan akrab lah. Nah, security tersebut itu bernama Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat ini ngomong ke Mas Johan, Pak, Bapak beristirahat saja dulu di sini untuk beberapa waktu, karena demi untuk memulihkan kesehatan Bapak, kondisi Bapak. Nah, begitu ucap dari Pak Rahmat, yang dengan raut muka yang udah lemes karena capek kerja seharian kan. Nah, Mas Johan yang mendengar perkataan dari Pak Rahmat, Mas Johan pun mengangguk dengan pelan. Ya sebenarnya Mas Johan itu pengen banget ngomong, iya Pak, makasih udah ditolongin. Tapi apa daya, memang bener-bener belum bisa ngomong saat itu. Sebenarnya Mas Johan itu pengen bilang terima kasih Pak, udah nolongin saya, udah bantuin saya, udah bawa saya ke rumah sakit. Nah tapi apalah daya pada saat itu memang bener-bener belum bisa bicara. Ya masih pakai isyarat lah. Nah Pak Rahmat ini juga ngomong ke Mas Johan, Pak, Bapak tenang saja, motor Bapak aman di parkiran. Nah, kalau untuk kunci motornya sendiri, sudah saya amankan di pos security, di depan lobi mall. Nah, nanti kalau Bapak sudah membaik, kalau misalkan mau diambil, silahkan diambil. Ada di pos saya, Pak. Begitu kata Pak Rahmat. Nah, perkataannya Pak Rahmat tersebut itu membuat Mas Johan ini sedikit lebih lega, lebih tenang. Nah, terus kemudian setelah Pak Rahmat ngomong seperti itu, nggak lama dokter datang. Nah, terus kemudian dokter ini meminta tolong, memohon agar orang-orang yang berkumpul di situ, yang nungguin Mas Johan ini, disuruh untuk keluar sebentar karena akan dilakukan atau penanganan selanjutnya. Nah, kemudian kata security yang satunya lagi nih, satunya yang kan ada dua tuh security, satu Pak Rahmat, yang satunya ini Pak Amin. Nah, kata Pak Amin, Pak kebetulan malam ini kan saya jaga malam. Nah, nanti kalau misalkan ada perlu sesuatu, butuh apa-apa, misalkan dari pihak keluarga, nanti bisa hubungi saya. Begitu kata Pak Amin kan. Nah, kemudian Pak Rahmat, Pak Amin, dan beberapa orang yang menolong Mas Johan ini keluar dari ruangan tersebut karena akan dilakukan tindakan oleh tim dokter. Nah, setelah mendengar perkataan dari Pak Amin, Pak Rahmat, Mas Johan pun kembali mengangguk, tanda mengiyakan. Nah, setelah orang-orang ini keluar, kemudian sang dokter pun langsung memeriksa keadaan tubuhnya Mas Johan. Diperiksa semuanya. Nah, di situ juga ada seorang perawat yang mencatat semua yang dikatakan oleh sang dokter. Nah, Mas Johan yang saat itu masih bisa mendengarkan, sudah bisa membuka mata. Nah, tiba-tiba itu merasa sangat ngantuk banget tuh Mas Johannya. Dan gak lama akhirnya blek, tidur tuh Mas Johan. Nah, setelah beberapa jam Mas Johan ini ketiduran, tertidur dia, kemudian dia bangun, dia merasakan seluruh tubuhnya itu terasa sangat sakit sekali. Bahkan sampai organ dalamnya itu terasa sakit. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi udah nggak kayak tadi sore ketika Sandikala mengalami kejadian itu tadi ketika terjatuh di parkiran. Karena walaupun sakit, Mas Johan masih punya tenaga saat itu, ya karena sudah mendapatkan penanganan juga kan dari dokter. Nggak seperti tadi. Nah, setelah Mas Johan ini terbangun, Mas Johan pun mencoba untuk duduk di atas kasur atau ranjang tempat tidur di kamar pasien tersebut, di rumah sakit itu. Nah, jadi Mas Johan itu duduk di atas ranjangnya sambil merenungkan sebenarnya tuh apa peristiwa apa yang terjadi tadi. Kok bisa-bisanya aku sampai mengalami peristiwa yang seperti ini. Nah, saat Mas Johan ini lagi merenung, Mas Johan kemudian menoleh ke arah kiri. Nah, di situ Mas Johan terkejut, ternyata dari arah kirinya Mas Johan itu sudah ada abah atau bapaknya Mas Johan yang nunggu Mas Johan di situ. Nah, Mas Johan yang udah bisa ngomong kan, udah bisa bicara walaupun pelan, ya dia kaget kan. Bapak, begitu kata Mas Johan. Nah, jadi Mas Johan itu melihat bapaknya itu lagi tertidur lelap di kamar pasiennya tersebut. Nah, di samping bapak atau abahnya Mas Johan, ini terlihat ada tas miliknya Mas Johan.
Nah, saat itu Mas Johan menoleh ke belakang dan melihat ada jam dinding. Nah, pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 malam, kurang lebihnya. Oh, udah jam 12 toh. Begitu gumamnya Mas Johan di dalam hatinya. Nah, Mas Johan ini kemudian akhirnya mencoba untuk turun dari ranjang. Nah, tapi di tubuhnya Mas Johan atau di tangannya itu nggak ada selang infus yang menempel. Nah, harusnya kan orang ketika dirawat di rumah sakit dipasangi infus kan. Nah, kemudian akhirnya Mas Johan pun memutuskan untuk turun dari ranjangnya, ranjang pasiennya. Nah, karena memang terpasang selang infus, ya Mas Johan ini ya agak kesusahan sehingga dia turun sambil memegangi infus yang terpasang itu. Nah, sebenarnya badannya Mas Johan itu terasa apa ya, ngerentek gitu loh. Maksudnya kayak sakit banget ketika dipaksa buat turun dari ranjang. Nah, tapi dia paksakan dengan perlahan dia turun. Dan turun dari ranjang itu kemudian mendekati bapaknya atau abahnya. Nah, kemudian Mas Johan pun perlahan-lahan merunduk dan mengambil tasnya, lalu kemudian dibawa ke atas kasur atau ranjang pasiennya. Nah, kemudian duduk lagi tuh di situ Mas Johan. Nah, jadi Mas Johan ini ternyata mau mencari sesuatu. Setelah tasnya itu dibuka, dikeluarin semua isi di dalam tasnya itu, ternyata masih belum ketemu yang dicari. Ternyata apa yang dicari? Yaitu sebuah handphonenya Mas Johan. Nah, di saat Mas Johan ini lagi sibuk mencari-cari handphonenya yang nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba Mas Johan itu mendengar suara orang batuk yang dibuat-buat dari arah kiri. Yang ternyata itu adalah abahnya Mas Johan sendiri. Yang ternyata memang udah terbangun dan lalu ngomong, "Kamu nyari ini, Nak?" Nah, ternyata handphonenya itu udah dipegang sama abahnya Mas Johan. "Oh, iya, Bah. Kok ada di Abah?" "Iya, tadi Abah ambil." Gitu kata abahnya. Nah, lalu kemudian Mas Johan pun segera meminta handphonenya yang ada di abahnya itu. Kemudian Mas Johan ngecek apakah ada SMS, ada chat, atau ada telepon dari orang-orang yang mungkin ada kaitan dengan pekerjaan dan juga terutama istrinya. Nah, Mas Johan ini khawatir karena Mas Johan ini jam 12 malam belum pulang ke rumah. Nanti takutnya tuh istrinya khawatir, kepikiran, ini Mas Johan kemana. Nah, itu Mas Johan khawatir dengan hal itu. Nah, bapaknya Mas Johan ini yang melihat Mas Johan ini sibuk, lagi ngecek-ngecek apa, ada telepon, SMS, atau chat, atau apapun itu. Nah, tiba-tiba tuh mungkin bapaknya Mas Johan ini kayak tahu gitu loh. Nah, tiba-tiba ngomong, "Udah kamu tenang aja, istri kamu sudah Bapak kabarin." Nah, tiba-tiba bapaknya Mas Johan ini ngomong, "Udah kamu tenang aja, istri kamu udah Abah kabarin." Begitu kan kata nih abahnya Mas Johan atau bapaknya ini. "Beneran Bah udah dikabarin?" "Iya, udah Abah kabarin. Abah tadi bilang kalau kamu malam ini nggak bisa pulang ke rumah karena kamu nginep di rumah Abah, karena ada yang mau Abah omongin dan itu penting." Nah, itu bapak, "Iya, tadi Abah udah ngomong ke istri kamu. Abah bilang kalau malam ini kamu nggak pulang ke rumah, kamu nginep di rumah Abah karena ada sesuatu hal yang mau Abah omongin dan itu penting. Tadi Abah udah bilang begitu sama istrimu." Begitu kata bapaknya si Mas Johan ini kan. Nah, Mas Johan ini juga menghela nafas dengan lega karena berarti istrinya udah nggak khawatir karena udah dikasih tahu sama abahnya nih kalau Mas Johan itu nginep. Nah, setelah Mas Johan ini tenang, kemudian merapikan kembali tasnya, kemudian tasnya diletakkan, kemudian Mas Johan ini duduk menghadap ke arahnya abahnya sendiri. Nah, Mas Johan ini nanya ke abahnya, "Bah, Abah kok bisa sih tiba-tiba ada di sini? Abah tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu?" Nah, gitu tanya Mas Johan ke abahnya. "Oh, soal itu. Tadi pas mau isya, Abah ini kan sholat. Nah, habis sholat, Abah itu ngerasa Abah punya perasaan, punya firasat yang nggak enak yang terjadi sama kamu. Dan ternyata benar. Abah nelpon kan. Nah, ternyata yang angkat itu pihak dari rumah sakit dan mengatakan kalau kamu tadi di sini, kamu pingsan. Nah, jadi Abah itu dikabarin kalau kamu dirawat di rumah sakit ini." Nah, terus pas Abah nyampe sini, kamu lagi tidur. Nah, akhirnya ya udah karena ada HP di situ, handphone kamu, Abah ambil dan Abah telepon istri kamu. Dan Abah bilang kalau kamu malam ini nggak pulang, kamu nginep di rumah Abah karena mau ada sesuatu yang Abah omongin penting sekali. Nah, Abah bilang gitu. Nah, begitu penjelasan dari abahnya Mas Johan. Nah, Mas Johan pun akhirnya mengangguk dan sangat berterima kasih sekali kepada abahnya dengan responnya yang cepat dan juga udah bikin istrinya ini tenang, gak khawatir. Nah, kemudian mereka berdua nih, Mas Johan sama abahnya diam sejenak. Nah, setelah diam, abahnya Mas Johan ini mengajukan pertanyaan kepada Mas Johan.
Nah, pertanyaannya itu memecah keheningan di malam itu di kamar pasien, yang dimana hanya ada berdua, Mas Johan dan abahnya saja. Nah, jadi abahnya Mas Johan ini nanya apa ke Mas Johan? Ya, otomatis nanya itu tadi, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Memangnya yang terjadi sama kamu itu apa, nak? Kok bisa kamu sampai pingsan seperti ini, sampai dilarikan ke rumah sakit? Memangnya apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Dan tadi juga pas Bapak sholat Isya, Bapak ngerasa nggak enak banget perasaannya dan Bapak langsung ingat kamu. Nah, Mas Johan yang ditanya seperti itu sama abahnya, Mas Johan pun menunduk sejenak, diam, sambil mengingat-ingat peristiwa yang terjadi tadi saat sandikala yang menimpa dirinya saat di parkiran motor. Jadi gini bah, yang saya ingat tadi ketika pas sandikala, aku kan jalan nih ke parkiran, mau mempersiapkan motor, niatku mau pulang. Nah, ketika aku mau naik motor, mau menyalakan motor, tiba-tiba, Abah, aku itu melihat ada sosok tinggi besar yang sangat mengerikan. Nah, tiba-tiba, Bah, aku itu melihat ada sosok makhluk gaib tinggi besar yang sangat menakutkan, Bah, menyeramkan. Mungkin itu sosok seperti Gundurwo atau Buto Ijo atau apalah semacamnya. Pokoknya menakutkan banget, Bah. Dan makhluk tersebut itu berdiri di sampingku, Bah, di sebelahku, deket banget. Dan lalu tiba-tiba sosok tersebut, Bah, itu menyerangku. Ya udah, aku nggak bisa berbuat apa-apa, aku takut, aku memejamkan mata dan pasrah di situ, Bah, dengan apa yang nanti yang bakalan terjadi. Nah, lalu genderuwo itu, Bah, yang ada di sebelahku, tiba-tiba itu menyerangku, Bah. Nah, aku yang takut, ya udah aku tutup mata, aku memejamkan mata, aku pasrah apa yang bakalan terjadi nanti sama aku. Nah, saat aku ini memejamkan mata, Bah, saat aku udah mulai pasrah, tiba-tiba di pikiranku dan seolah-olah tuh aku melihat. Nah, di sini ada keanehan. Jadi keris yang Abah kasih itu tiba-tiba dalam penglihatanku saat aku itu menutup mata dan dalam pikiranku, keris itu keluar, Bah. Dan keris itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik, dan di situ perempuan tersebut terlihat sangat berwibawa sekali. Dandanannya seperti bak putri raja, memakai mahkota. Dan kedua tangannya ini memegang dua bilah pedang, Bah. Nah, terus akhirnya kedua makhluk tersebut, si putri tersebut yang membawa dua pedang dan genderuwo itu tiba-tiba bertarung di situ. Nah, saat kedua makhluk itu lagi bertarung, Bah, tiba-tiba terjadi sebuah benturan yang keras. Nah, itu membuat aku terpental dan jatuh. Dan setelah itu udah badanku lemes. Nggak bisa bergerak sama sekali, nggak punya tenaga. Buat membuka mata aja aku lemes banget, Bah. Nah, pas saat aku udah bisa mengebuka mata sedikit, tiba-tiba aku udah digotong sama orang-orang dan kemudian dibawa ke rumah sakit ini. Nah, tapi yang anehnya lagi, Bah, pada saat aku melihat sosok genderuwo tersebut dan kemudian melihat sosok putri, kemudian mereka bertarung hingga kemudian aku terpental jatuh, itu nggak ada orang sama sekali, satupun nggak ada, Bah. Padahal waktu aku berjalan masuk ke parkiran mau menyalakan motor, itu di situ banyak orang, Bah. Ya karena itu kan emang udah jam pulang kerja. Nah, tapi yang aneh itu seperti itu. Kenapa pas aku mengalami hal tersebut, itu nggak ada orang sama sekali. Nah, itu aneh, Bah, menurut aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, jadi begitulah Mas Johan ini menjelaskan secara singkat kepada abahnya semua peristiwa yang terjadi tadi yang dialami ketika sandikala itu di parkiran. Nah, abahnya Mas Johan ini mendengarkan semua ceritanya Mas Johan yang singkat itu tadi. Nah, kemudian bapaknya Mas Johan ini, si abah, itu mengangguk. Dan setelah Mas Johan ini selesai semua menceritakan, kemudian abahnya Mas Johan ini berkata, nah jadi gini, nak, apa yang kamu katakan tentang keris yang abah kasih ke kamu, itu benar. Dan yang kamu lihat, keris tersebut yang menjelma menjadi sosok seorang putri yang memakai mahkota dan membawa dua bilah pedang di tangannya, itu benar. Dan itu memang jelmaan dari keris yang abah kasih buat kamu, yang dimana bertujuan untuk menjaga kamu dari gangguan atau bahkan dari serangan makhluk-makhluk yang seperti itu. Nah, terus berarti artinya aku memang benar-benar diserang dong, Bah? Iya, benar, kamu diserang. Nah, jadi di sini buat abah, keris tersebut, si penunggunya, jelmaannya, itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Yang dimana abah ini memerintahkan atau meminta tolong kepada si penghuni keris tersebut untuk melindungi kamu dari gangguan dan serangan-serangan makhluk seperti itu. Karena memang abah
khawatir dengan kamu, apalagi dengan jabatan kamu sebagai seorang manajer. Pasti yang namanya persaingan pasti ada. Ya kalau persaingannya sehat nggak apa-apa. Tapi yang namanya manusia, karena iri dengan jabatan orang lain, dengan kesuksesan orang lain, jadi orang tersebut yang punya niat jahat itu pasti akan menghalalkan segala cara untuk menumbangkan saingannya itu. Nah, kamu ini tidak menutup kemungkinan kalau kamu itu mengalami peristiwa yang seperti itu. Nah, jadi begitu penjelasan dari abahnya Mas Johan. Nah, Mas Johan yang mendengar perkataan dari abahnya ya diam sejenak, kaget, heran juga. Kalau memang iya benar seperti itu, terus siapa orang yang gak suka sama Mas Johan, yang iri sama jabatannya Mas Johan? Dan kok setega itu sampai melakukan penyerangan dengan mengirim makhluk gaib itu genderuwo. Lah terus gimana bah? Kalau memang makhluk tersebut itu menyerang saya, terus kemudian saya dilindungi oleh jelmaan dari keris tersebut, terus kenapa saya harus mengalami seperti ini? Harusnya kan yang bertarung mereka, dan saya harusnya aman-aman saja bah. Nah kemudian abahnya Mas Johan ini berkata lagi, nah jadi seperti ini nak sebenarnya, nih abah kasih tahu ya, kamu dengarkan baik-baik, agar kamu nanti kedepannya selalu berhati-hati. Nah jadi keanehan yang terjadi saat kamu diserang oleh sosok genderuwo tersebut, nah itu adalah keanehan, karena apa? Yaitu tiba-tiba menghilangnya orang-orang yang di sekitar kamu tadi, yang berada di parkiran, yang kamu ceritain, yang kamu bilang. Dan ternyata benar kan, orang-orang yang ada di parkiran itu ternyata nggak ada. Nah itu sebenarnya pertarungan mereka itu terjadi begitu singkat. Nah jadi ketika orang-orang datang di parkiran bareng sama kamu, kemudian mereka pergi, nah itu kejadian itu sangat singkat. Ketika kamu melihat sosok genderuwo, kamu diserang, terus terjadi pertempuran antara dua makhluk gaib tersebut, itu singkat banget. Nah tapi karena kamu dalam pengaruh efek dari pertarungan mereka dari dimensi lain, sehingga kamu merasakan yaitu tadi ada jeda waktu kamu melihat sosok genderuwo terus kemudian menyerang kamu, dan kamu menyaksikan pertarungan itu, yang kamu rasakan seolah-olah itu memakan waktu yang lumayan, padahal itu sangat singkat sekali. Oh iya bah, tapi kok bisa gitu ya bah? Nah ini abah jelaskan lagi, kenapa kamu bisa sampai terserang, kamu terlempar, terpental, jatuh, kemudian kamu pingsan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Nah itu sebenarnya saat kamu akan diserang oleh genderuwo itu, nah sebenarnya sosok genderuwo tersebut itu menyerangnya sukma kamu, bukan fisik kamu. Nah sebenarnya sosok genderuwo tersebut itu menyerangnya sukmamu, bukan fisikmu, bukan tubuhmu. Nah, terus kenapa kok kamu bisa terkena dampaknya, kamu terpental, jatuh, pingsan, kemudian kamu menjadi sakit dan harus dibawa ke rumah sakit? Jadi maksudnya genderuwo itu seperti ini, ketika genderuwo menyerang sukmamu yang bertujuan untuk menghancurkannya, dan sehingga nanti orang-orang berpikir kalau kamu ini meninggal karena riwayat sakit keras, misalkan serangan jantung atau apalah sebagainya, sehingga kamu meninggal saat itu mendadak. Nah jadi ketika genderuwo itu sebenarnya pengennya niatnya nyerangnya tubuhmu, tapi karena pada saat itu kamu sama istrimu itu datang ke abah dan kemudian abah membekali kalian, nah sehingga sosok genderuwo tersebut tidak bisa menyerang tubuhmu atau fisikmu. Nah makanya si genderuwo itu mengincar sukmamu. Nah kalau mengincar sukma, makanya abah kasih keris itu. Nah jadi ketika ada penyerangan dari makhluk gaib, nah si keris ini dengan otomatis dengan sendirinya akan langsung balik menyerang dan melindungi, dan itu menjadi benteng buat kamu sama istrimu. Nah sehingga untuk menyerang fisik itu tadi seperti abah bilang, itu nggak bisa, nggak kuat karena ada benteng, ada pondasi. Nah sehingga mencari cara lain menyerang sukmamu. Nah tapi ternyata sukmamu pun sudah dilindungi atau dibentengi, nah itu dengan sarana keris tersebut. Walaupun abah tidak pernah menyuruh kamu untuk percaya dengan benda itu, karena pada hakikatnya yang menolong kamu itu Tuhan, Allah, bukan benda itu, bukan keris. Nah makanya di sini abah pesan sama kamu nak, walaupun kamu ini selamat dalam kejadian ini dengan lantaran itu keris tersebut menyelamatkan sukma dan jiwamu, tapi kamu jangan pernah mengimani, meyakini, dan percaya terhadap benda tersebut. Karena pada hakikatnya pertolongan itu hanya datang dari Allah. Nah cuman keris tersebut ini adalah sarana atau media, perantara. Nah terus gimana dong bah? Kalau misalkan saya nih sukmanya, jiwanya ini udah berhasil diserang, dihancurkan, terus nanti apa yang bakalan terjadi sama saya? Nah jadi begini nak,
Bagaimana caranya genderuwo itu menyerang sukma dan jiwa kamu? Nah, caranya itu adalah menarik atau memaksa dan membawa sukma dan jiwa kamu itu. Karena genderuwo itu kan makhluk gaib. Nah, sukma ini kan bisa dibilang ya sesuatu yang gaib juga. Nah, itu yang mengambil kesadaran kamu, tapi bukan nyawa. Nah, kemudian akhirnya kamu ini nanti bakalan mengalami peristiwa di mana kamu ini seolah-olah seperti meninggal, padahal kamu masih hidup. Dan orang-orang yang melihat itu yakin kalau kamu itu sudah mati, sudah meninggal. Tapi pada kenyataannya enggak. Cuma sukmamu aja yang dibawa, tapi bukan nyawa. Ya karena nyawa yang bisa mencabut itu ya cuma Allah dengan malaikatnya yang diutus, bukan yang lain, enggak. Termasuk orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan, terus kemudian orang yang merasakan akibat dari pesugihan itu sendiri. Nah, itu kan katanya mati, dibawa, dijadikan tumbal. Nah, terus banyak yang mengatakan kalau kematiannya itu adalah karena setan tersebut yang membunuh atau yang mengambil nyawanya. Itu enggak, bukan. Jadi sebenarnya mereka itu dibawa ke alam sana untuk dijadikan budak, termasuk kamu ketika sukmamu sudah dibawa. Nah, itu sama kayak orang yang jadi korban tumbal pesugihan. Jadi bukan nyawanya yang menghilang, bukan nyawanya yang dicabut. Karena yang mencabut itu malaikat Israel atas perintah Allah, atas izin Allah. Selain itu nggak ada yang bisa. Nah, begitu kata abahnya si Mas Johan ini menjelaskan. Nah, ini pintarnya lagi, nak. Orang yang mengirimi genderuwo tersebut untuk menyerang kamu itu tahu waktu di mana, waktu yang riskan, waktu yang mungkin bahaya, yaitu waktu sandikala, waktu antara pergantian siang dan malam. Karena waktu sandikala itu adalah waktu di mana untuk pergantian kedua alam, yaitu alam manusia dan juga alam jin atau alam gaib. Nah, waktu itu sebenarnya bukan cuma sandikala aja, jadi ada waktu lain lagi, yaitu waktu sepertiga malam atau menjelang fajar. Nah, itu sama, pergantian malam menuju ke siang. Nah, jadi aktivitas di situ bertukar, bergantian. Alam pun bergantian, alam gaib dan alam manusia. Karena saat menjelang fajar itu manusia sudah mulai beraktivitas dan mereka makhluk gaib kembali ke alamnya, ke asalnya. Seperti itu setiap hari. Makanya ada waktu-waktu tertentu yang dimana waktu tersebut itu banyak yang mengatakan atau banyak mitosnya kalau waktu itu tidak boleh untuk keluar rumah ataupun melakukan kegiatan yang tidak sepantasnya dilakukan, terutama saat sandikala. Nah, kemudian Mas Johan ini pun merundukkan sambil mencerna semua yang dikatakan oleh abahnya itu. Nah, jadi Mas Johan ini jadi teringat masa dulu ketika dia kecil, ketika masih masih tinggal bersama abahnya, bersama orang tuanya. Nah, dengan waktu sandikala itu, Mas Johan jadi flashback. Oh, benar juga. Karena dulu saat Mas Johan ini kecil, ya nggak cuma Mas Johan, semuanya. Bahkan sampai saya sendiri nih, seluruh teman-teman, saudara-saudara semua. Itu ketika kecil dulu, itu pasti kata orang-orang tua tuh, jangan keluar rumah kalau sandikala. Atau kalau masuk waktu maghrib, itu anak-anak kecil biasanya kan disuruh masuk ke dalam rumah. Dan nggak cuma anak kecil aja sih, orang tua pun ya kalau misalkan maghrib, mereka itu kebanyakan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah mereka. Nah, karena apa? Nah, di situ memang terjadi pergantian siang dan malam. Dan kalau untuk anak kecil tadinya katanya tuh ada mitosnya nanti ada wewe gombel, terus nanti dibawa diculik. Itu satu. Terus kedua, kalau misalkan anak-anak balita nih, kalau misalkan masih di luar rumah itu nanti ada setan umusibian. Nah, yang seperti itu yang selalu menggoda anak kecil, mengganggu anak kecil. Nah, mitos-mitosnya itu seperti itu yang terjadi yang beredar di masyarakat. Dan itu rata-rata di setiap desa, bahkan mungkin di setiap wilayah ya, itu menjadi sebuah pantangan ketika menjelang waktu maghrib itu berada di luar rumah. Kecuali mungkin kota-kota besar kali ya, yang memang mereka ini pekerjanya terikat dengan shift, gitu mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk hidup di perkampungan, di pedesaan, mereka itu masih masih banyak yang mempercayai mitos-mitos tersebut. Nah, kalau menurut saya pribadi, terlepas dari mitos yang ada, itu ya memang ketika menjelang waktu maghrib, pertama ya memang nggak pantas kalau misalkan masih duduk di luar rumah santai-santai. Karena apa? Mereka yang misalkan ke masjid gitu kan kita malu juga. Ya alangkah baiknya masuklah ke dalam rumah. Nah, seperti itu.
Nah, kita balik lagi nih ke Mas Johan. Nah, Mas Johan ini masih penasaran apa yang dikatakan oleh abahnya. Nah, penasaran apa? Itu tadi abahnya bilang, orangnya juga pinter karena mengirimkan genderuwo untuk menyerang si Mas Johan ini di waktu sandikala. Nah, otomatis Mas Johan kan ada pertanyaan tuh, tanda tanya besar, siapa yang mengirim? Nah, karena abahnya ini memang ya punya basic seperti itu, mungkin sedikit tahu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, Mas Johan ini dikasih tahu sama abahnya, pokoknya kamu hati-hati aja nak, bapak nggak tahu siapa yang mengirim, intinya ada orang yang nggak suka sama kamu. Ya tapi siapa pak kira-kira, bapak nggak tahu. Ya mungkin abahnya Mas Johan ini tahu, cuman nggak mau menyebutkan, takut terjadi fitnah. Nah, abahnya Mas Johan ini masih menjaga itu. Nah, makanya abahnya Mas Johan ini yaitu berpesan, pokoknya kamu selalu ingat sama Tuhan, sama Allah, dimanapun kamu berada. Sebelum melakukan kegiatan apapun selalu berdoa, dan setelahnya pun berdoa, dan ketika melakukan aktivitas pun ya berdoa, meminta perlindungan agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan yang diwanti-wanti oleh abahnya Mas Johan. Nah, kurang lebih seperti itulah kisah atau peristiwa yang dialami oleh Mas Johan, yang dimana Mas Johan ini mendapatkan serangan dari sang genderuwo kiriman dari seseorang yang tidak menyukai dengan kesuksesan dan jabatannya Mas Johan sebagai manajer di sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Nah, penyerangan dari makhluk gaib tersebut itu terjadi di waktu sandikala, waktu dimana pergantian alam atau pergantian siang dan malam. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita terlalu berbelit-belit, terlalu mungkin muter-muter atau belibet yang kurang bisa dipahami dan kurang bisa diterima ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dari saya pribadi. Sebagai manusia biasa, sifatnya saya hanya belajar dan dengan tujuan untuk menghibur kalian semua. Dan apabila ada contoh pelajaran yang bisa diambil atau hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pada intinya, lur, sahabat, saudara, teman-teman semua, ambil yang positif, yang baik-baik aja. Yang nggak baik, yang buruk, yang negatif, buang jauh-jauh, nggak usah didengerin. Nah, terima kasih juga buat kalian semua, dimanapun kalian berada, lur, yang udah nonton video ini dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banget, terima kasih banyak. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang buruk kepada kalian semua. Nah, demikianlah sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.